Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai perancangan bisnis. Perkenalkan, nama saya Mila Laila Sufa Fatimah, NIM 195221117, dan teman saya Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lavinia Lydia Astuti, NIM 195221120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ida Saputri, NIM 195221092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Khorul Sultan, NIM 195221082. perancangan bisnis. Perancangan bisnis adalah langkah awal untuk memulai sebuah bisnis, di mana dalam perancangan bisnis terdapat tujuan dan alasan mengapa seseorang mendirikan sebuah bisnis. Di dalam melakukan perancangan bisnis, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, memilih peluang bisnis dan jenis usaha. Yang kedua, mendirikan atau membentuk badan usaha. Yang ketiga, mempersiapkan dan merencanakan kegiatan usaha. Dari ketiga hal tersebut, saya akan memaparkan satu di antara 3 hal tersebut, yaitu memilih peluang usaha dan jenis usaha. Yang pertama, memilih peluang bisnis. Untuk memilih sebuah peluang usaha, perlu melakukan identifikasi terhadap situasi lingkungan bisnis atau situasi eksternal. Di sini terdapat 2 cara, yaitu melalui pertanyaan dan melalui riset. Contoh pertanyaannya adalah, apakah ada peluang usaha yang diinginkan? Dan membuat riset bisnis dengan cara memberikan sampel kepada konsumen dan meminta pendapat dari konsumen tentang produk atau barang tersebut dengan cara mereka mengisi riset yang telah kita sediakan. Setelah kita mengetahui situasi eksternal melalui pertanyaan dan riset, maka dilakukan analisis terhadap situasi internal, meliputi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Nah, untuk analisis tersebut dapat dilakukan dengan metrik SWOT. Yang kedua, jenis usaha. Contoh jenis usaha ini misalnya saja itu usaha pakaian, usaha aksesoris, dan usaha-usaha kecil lainnya yang dapat diterima oleh masyarakat. Contoh sumber data untuk identifikasi peluang. Sumber datanya itu dapat kita lihat dari 1 kantor kecamatan, berupa data statistik monografi kecamatan dan data tanah. Yang kedua, kantor gubernur. Datanya berupa data statistik provinsi dan data kependudukan provinsi. Yang ketiga, badan usaha statistik. Jenis datanya itu publikasi angka statistik Indonesia tentang sejumlah hal dan informasi kependudukan, pangan, dan sebagainya. Yang keempat, badan koordinasi penanaman modal. Jenis datanya itu publikasi tentang peluang usaha. Yang kelima, Bank Indonesia. Jenis datanya itu perkembangan moneter di Indonesia, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah bank, jumlah uang beredar, dan sebagainya. Asosiasi perusahaan sejenis. Jenis datanya itu publikasi tentang kegiatan bisnis dan peluang-peluang yang masih bisa diusahakan, perkembangan industri atau usaha jenis di Indonesia, dan daftar permintaan dan penawaran di antara anggota terhadap suatu komoditas. Yang ketujuh, departemen atau kementerian. Jenis datanya itu informasi publikasi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerja departemen. Yang terakhir, lembaga-lembaga penelitian. Jenis datanya itu berupa informasi atau publikasi yang dikeluarkan sehubungan dengan hal-hal pekerjaan lembaga terkait. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh matrik SWOT peluang bisnis untuk menganalisis Alfamart. Yang pertama, faktor internal terdiri dari 2 kekuatan dan kelemahan.
kekuatan. 1. Memiliki tim sales yang kompak dan solid. Yang kedua, melayani pembayaran e-money. Yang ketiga, pelayanannya ramah. Yang keempat, produk yang dijual lebih bervariasi. Yang kelima, tempat strategis, bersih dan nyaman. Kelemahan, harga lebih mahal. Yang kedua, jarang mengadakan promo. Yang ketiga, kebutuhan tambahan yang kurang lengkap. Yang keempat, biaya royaltinya mahal. Yang kelima, konsumen dikenai pajak PPN. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu peluang dan ancaman. Peluang: 1. Luasnya pasar bebas. 2. Kepercayaan masyarakat kepada Alfamart. Yang ketiga, mengembangkan franchise. Ancaman: banyak swalayan baru atau kompetitor muncul sebagai pesaing. Manfaat kekuatan: sebagai tujuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Terus kemudian mobilisasi kekuatan, menghadapi para pesaing atau kompetitor baru dengan mengandalkan skill karyawan. Produk yang dijual lebih bervariasi. Tempat strategis, bersih dan nyaman. Kemudian menentukan pilihan bisnis yang tepat. Walaupun jarang mengadakan promo, tidak menyurutkan tujuan konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian mengendalikan kerugian. Pengelolaan harus efisien sehingga kelemahan tidak menimbulkan kerugian. Kemudian mendirikan atau membentuk badan usaha. Syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan usaha atau bisnis, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuangan dan resiko ditanggung bersama. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama, adanya pihak yang bersyirkah. Yang kedua, adanya pihak yang melakukan akad. Yang ketiga, objek akad mencakup pekerjaan dan modal. Kemudian syarat syirkah. Yang pertama, ada aktivis yang mengelola. Yang kedua, modal harus jelas, halal, dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, modal kedua belah pihak dapat dicampur. Yang keempat, saling memperbolehkan untuk membelanjakan modal. Yang kelima, untung rugi diterima sesuai dengan modal yang ditanam. Kemudian jenis penerapan syirkah. Yang pertama, hubungan bisnis dengan lembaga pemerintah, keuangan dan non-keuangan konvensional. Mekanisme syirkah hanya diterapkan badan usaha, sedangkan lembaga pemerintah berdasarkan hukum konvensional. Yang kedua, hubungan bisnis dengan lembaga pemerintah, keuangan dan non-keuangan syariah. Mekanismenya menggunakan mekanisme syirkah. Yang ketiga, hubungan bisnis dengan lembaga non-pemerintah. Mekanismenya tergantung lembaga yang bersangkutan. Kemudian mempersiapkan dan merencanakan kegiatan usaha. Mempersiapkan dan membuat rencana bisnis dalam bentuk program kerja beserta anggaran untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Kerangka rencana bisnisnya: 1. Konsep bisnis, mengenai apa yang akan dijual. Yang kedua, marketing, bagaimana cara pemasarannya. Yang ketiga, keuangan, berapa banyak modal yang mengenai berapa banyak modal yang dikeluarkan. Yang keempat, operasional, mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyikapi persaingan bisnis sesuai dengan syariah.
Nah, dalam berbisnis itu tentu ada aturan-aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mana peraturan itu bertujuan untuk ditaati oleh para bisnis, termasuk juga aturan dan cara berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Islam telah memberikan aturan-aturan dalam sektor bisnis. Nah, di sini ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam bisnis. Yang pertama itu pihak-pihak yang bersaing. Dalam hal pekerjaan, Islam itu mengajarkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Demikian sama halnya dengan perintah Tuhan kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini, pesaing tidak lagi diartikan sebagai usaha yang mematikan pesaing lainnya, tetapi lebih dilakukan untuk memberikan sesuatu yang baik dari usaha bisnisnya. Yang kedua, itu bagaimana cara kita bersaing dalam bisnis. Dalam bisnis itu kan kita mesti berhubungan dengan yang lainnya, baik itu dengan rekan bisnis maupun dengan pesaing bisnis. Nah, dengan melakukan bisnis tersebut, kita juga harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu cara-cara yang benar. Contohnya, kita tidak boleh melakukan atau memberikan suap untuk memuluskan atau melancarkan negosiasi. Nah, dalam hal ini kita tidak dibolehkan melakukan cara tersebut karena cara tersebut itu tidak baik dan dilarang oleh syariat. Dan yang terakhir itu jenis produk yang dipersaingkan. Nah, produk usaha jenis yang dipersaingkan, baik itu berupa barang maupun jasa, itu harus halal dan spesifikasinya pun harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Hal ini untuk menghindari penipuan, dan juga kualitasnya pun juga harus terjamin dan bersaing. Selanjutnya yaitu membangun jaringan usaha. Bisnis tanpa suatu jaringan atau yang disebut dengan networking itu adalah suatu hal yang mustahil. Pada kenyataannya, setiap bisnis itu selalu memerlukan jaringan, karena sebuah bisnis itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dengan luasnya jaringan, kita dapat banyak manfaatnya. Di antaranya itu, mampu meningkatkan penjualan, menambah koneksi dan juga koreksi, menjadi solusi bagi persoalan bisnis, menambah wawasan dan juga memperluas pengetahuan bisnis. Nah, di sini ada 9 cara untuk memperluas jaringan usaha kita. Yang pertama itu memperbanyak kenalan. Semakin banyak kita bertemu orang dan semakin banyak kita mengenal orang, itu maka peluang untuk memperluas jaringan usaha kita itu semakin banyak pula. Yang kedua itu melakukan duplikasi. Duplikasi itu adalah proses meniru langkah dan juga strategi orang-orang sukses yang berjaya pada bisnisnya. Jika kita ingin jaringan bisnis itu berkembang dengan baik, maka kita harus melakukan duplikasi dengan benar dan bertahap. Yang ketiga itu tukar kartu nama. Meskipun tukar kartu nama ini terlihat sederhana, tetapi tukar kartu nama ini berperan penting karena kartu nama itu adalah salah satu pengenalan identitas kita kepada orang lain. Yang keempat itu beri dukungan kepada rekan bisnis. Dalam bisnis itu tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita memperoleh atau kita ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara kita pribadi. Begitu juga rekan bisnis kita. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu memberi dukungan kepada rekan bisnis kita agar rekan bisnis kita itu selalu bersemangat untuk menjalankan usaha kita. Yang kelima itu memiliki aktivitas sharing. Dengan kegiatan sharing atau forum perkumpulan banyak peluang untuk kita memperoleh jaringan atau memperluas jaringan usaha kita, karena dengan sharing-sharing ini kita mengetahui atau memperoleh apa yang belum kita ketahui, dan juga
kita bisa menularkan keahlian kita atau mempromosikan atau dengan nama lain itu memberikan informasi tentang bisnis kita kepada orang lain. Yang keenam itu gunakan sosial media. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang menggunakan sosial media. Dengan kesempatan ini kita bisa gunakan sosial media untuk memperluas jaringan usaha kita. Seperti halnya jika kita contohnya ya, kita melakukan usaha alat-alat dapur. Nah, dalam sosial media kita bisa membagikan usaha kita, barangkali ada orang lain yang tertarik kepada kita. Nah, dengan cara tersebut maka jaringan usaha kita akan semakin meluas. Yang ketujuh itu sikap percaya diri. Nah, sikap percaya diri ini sangat dibutuhkan dalam melakukan bisnis. Yang kedelapan itu mengikuti perkumpulan. Nah, dengan adanya perkumpulan, maka semakin banyak pula kita mendapatkan pengalaman atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyebaran usaha atau memberitahukan kepada orang lain usaha kita. Yang kesembilan itu tindak lanjut. Apapun rencana bisnis usaha kita, sebelum kepada titik akhir, maka kita harus melakukan tindak lanjut kepada orang lain atau kepada pihak lain. Seperti contohnya hal kecil, kita bisa memberi janji untuk menelpon kembali ataupun untuk mengirim sedikit email atau juga mengirim artikel. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor dan pola dari jaringan usaha. Faktor-faktor pembentuk jaringan usaha. Yang pertama, terdapatnya pertukaran. Nah, pertukaran ini terbentuk karena adanya relasi-relasi sosial antara pelaku baik perseorangan maupun lembaga dari unit usaha. Pertukaran ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, pertukaran tentang materi. Ada juga pertukaran tentang informasi. Yang kedua, ada ketergantungan dari sumber daya. Nah, ketergantungan dari sumber daya ini merupakan hasil upaya strategis dari organisasi atau unit usaha tadi yang beroperasi dalam lingkungan usaha. Nah, beroperasi dalam rangka apa? Dalam rangka pemenuhan sumber daya agar lebih terjamin dan sumber daya itu akan terbentuk. Nah, dalam ketergantungan sumber daya ini, pelaku akan menyesuaikan dari perilaku bisnis dengan aturan yang berlaku dari usaha tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari motif ekonomi biaya transaksi. Nah, suatu usaha akan kebutuhannya itu secara efisien melalui pasar. Nah, pasar itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, mekanisme pasar ini dianggap bisa mengatur dari pelaku ekonomi tersebut untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Nah, untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut dibutuhkanlah biaya transaksi yang merupakan motif dari ekonomi tadi. Selanjutnya, pola hubungan jaringan usaha. Yang pertama ada pola inti plasma. Pola inti plasma ini hubungan antara kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar. Nah, usaha besar atau menengah ini menjadi inti membina dan mengembangkan dari usaha kecil tadi, atau yang menjadi plasma. Usaha kecil ini menjadi plasmanya. Nah, dalam menyediakan lahan, sarana produksi,
pemberian bimbingan usaha dan teknis manajemen usaha dan produksi, peningkatan teknologi, peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Yang kedua ada pola subkontrak. Nah, pola subkontrak ini merupakan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha kecil ini memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar. Nah, sebagai bagian dari produknya. Yang ketiga yaitu pola dagang umum. Pola dagang umum merupakan hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya atau usaha menengah ini memasarkan hasil produksi dari usaha kecil, atau usaha kecil ini memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah. Yang keempat yaitu pola keagenan. Pola keagenan ini merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dari usaha atau dari jenis usaha yang menengah atau usaha besar. Yang terakhir yaitu pola waralaba. Pola waralaba ini merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan, lisensi contohnya, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba. Dengan apa? Dengan bantuan bimbingan manajemen. Nah, selain itu ada juga pola hubungan jaringan usaha baik horizontal, vertikal maupun lateral. Misalnya hubungan antara pengusaha dengan karyawan, lalu karyawan dengan karyawan, atau karyawan dengan pengusaha. Ada juga pengusaha dengan pengusaha.